Selamat datang di channel Ilmu di segmen Kisah Mistis. Di video kali ini gue bakal kedatangan kawan gue yang akan menceritakan pengalaman pribadinya saat dia mendaki gunung di zaman dia kuliah dulu bersama teman-temannya. Sedikit cerita tentang gunung ini. Gunung ini adalah gunung yang mainstream didaki saat ini, tapi mungkin nggak begitu ramai di 8 atau 10 tahun yang lalu. Dan gunung ini pun memiliki banyak cerita mistis yang bertebaran di internet, ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Dan kali ini kita akan mendengar cerita itu langsung dari orang yang mengalaminya sendiri. Oke, langsung aja kita panggil. Oke, sekarang kita bersama Mas Nabi. Dia teman kantor gua, terus mau menceritakan tentang pengalamannya di pendakian gunung. Gunung apa, Mas? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Tahunnya tahun 2010 ke bawah kalau salah. 2010. Sekitar 2010 jadi. Berarti zaman kuliah. Zaman kuliah. Jadi langsung aja ya. Langsung aja. Jadi awal mulanya kan gue emang dulu dari sekitar 2006 2007 tuh sering naik gunung tuh. Iya. Kita naik gunung sama anak-anak kos di kos-kosan gue di Jogja waktu itu. Iya. Bareng-bareng anak-anak. Nah, sampai akhirnya beberapa gunung udah gue daki, diantaranya Lawu dan segala macam lah. Terus kita akhirnya penasaran nih sama Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan kan di daerah Pemalang itu kan teman-teman gue banyak kan orang Pemalang. Gue juga sebetulnya dari Pemalang juga. Dan memutuskan untuk yuk kita teman-teman yang di Pemalang kapan yuk naik Slamet. Masa sih kita udah kemana-mana tapi ke Slamet ini belum gitu kan. Padahal Slamet itu di Pemalang kan? Masih Pemalang kan? Karena areanya memang beberapa yang di sebagian di Pemalang, Kabupaten Pemalang, Tegal dan sebagainya. Iya. Karena waktu itu paling dekat area sama gue ya Pemalang ya, jadi gue memutuskan untuk pendakian ke Bambangan. Karena dekat Pemalang. Pemalang. Jadi gue tuh sebenarnya naik ini juga nggak full tim dan nggak terencana dengan baik gitu. Nggak ada pembicaraan serius kita sebenarnya mau naik apa enggak, antara jadi apa enggak. Sampai akhirnya gue balik ke Pemalang, ketemu teman gue itu yang duluan udah balik ke Pemalang, terus dia ngajakin buat diskusi nih. Tiba-tiba ngajakin buat ketemuan, diskusi, gimana yuk kita ngerencanain buat daki besok, itu lu gimana gitu kan. Gue kaget, padahal gue juga baru sampai banget dari Jogja ke Pemalang buat ketemu sama orang tua gue waktu itu. Perencanaannya kurang lah ya. Jadi memang nggak ada, basically gue nggak ada nyiapin barang-barang apapun, bahkan carrier pun gue nggak bawa gitu kan. Akhirnya disediain sama teman gue. Dan gue tanya berapa orang nih kita mau naik? Ya karena kita cuma ada berempat, yang biasanya kita ber-12 gitu, ber-10. Yang available di Pemalang itu cuma berempat karena mereka kebetulan semua orang Pemalangnya orang empat ini Pemalang semua gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udah deh gitu gue putusin. Tapi gue sebenarnya waktu memutuskan gue juga pikir-pikir kayaknya perasaan gue nggak enak nih karena yang jadi guide cuman gue, sedangkan gue belum pernah sama sekali naik ke Slamet. Jadi dari 4 orang ini yang udah pernah ke Slamet belum ada sama sekali. Sama sekali belum ada. Kalau gunung lain oke, kan karena memang waktu itu kita sering tuh waktu area Jogja, Jawa Tengah tuh kita lumayan. Tapi untuk Slamet ini memang kita belum pernah sama sekali. Jadi akhirnya gue memutuskan waktu itu untuk searching nih, kita ke warnet kan waktu itu cuma ada warnet kan, jadi kita searching di warnet, kita cari tahu posnya berapa sih di Slamet gitu kan, terus gimana caranya, apa perlu perizinan, ternyata enggak. Kita cukup Bambangan, enggak ada perizinan. Perizinan tuh cuman enggak ada perizinan seperti Simaksi gitu, enggak ada. Enggak ada. Waktu zaman gue dulu belum ada, karena pos yang notabene sekarang udah dibangun itu di Bambangan, gue kesana itu baru jadi. Belum difungsikan secara maksimal. Belum ada ininya kali ya. Iya, belum ada regulasi yang tertulis lah. Tapi kalau untuk tim SAR orang-orang lokal ada. Ada. Pengurusnya masih lokal. Pengurusnya masih lokal waktu itu memang belum dikelola oleh instansi terkait lah yang pendakian gitu, tentang pendakian. Jadi waktu itu gue akhirnya memutuskan untuk naik nih. Kita berangkat pagi dari Pemalang. Biasa janjian pagi, tapi kan otomatis kan selalu mulur-mulur kan. Akhirnya kita jadi berangkat itu jam 10 pagi sampai pos Bambangan sekitar 2,5 jam kita sampai di waktu zuhur. Niatnya setelah zuhur itu kita langsung mau berangkat.
gitu. Tapi ternyata enggak, kita masih ngobrol dulu, kita mesti ngerokok dulu, ngopi dulu, karena udah tertunda. Akhirnya kita baru berangkat jam 1:30 siang ya, setengah dua siang kita berangkat dari pos 0 ke pos 1. Itu gue udah merasa nggak enak sih, maksudnya gue merasa di depan gue tuh ada pendaki, beberapa pendaki lagi di jalan. Tapi tadi dulu mas, biar saya ngecek jalur Bambangan kayak gimana bentuknya. Nanti di video juga bakal kita tampilin jalurnya kayak gimana, biar kebayang. Oke, berarti dari base camp ke Gardu Pandang ya? Dari base camp ke Gardu Pandang. Perjalanannya sih biasa kan, karena masih banyak vegetasinya nggak terlalu rimbun ya. Biasanya masih itu banyak ya? tanah pertanian gitu kan, pertanian. harapan gitu. Dari situ tuh sebenarnya gue udah merasa aduh kok kayaknya nggak enak ya urusan gue, tapi tetap gue terusin karena gue nggak enak waktu itu sama temen gue kan. Dan teman gue yang kebetulan orang Pemalang ini emang sangat-sangat excited untuk naik sana gitu. Karena itu menurut dia pencapaiannya dia lah. Jadi dengan persiapan yang dari gue nya minim, dianya juga minim, ya udah kita berangkat gitu. Tetap kita paksain. Cuman pesan gue nggak enak. Selalu udahlah pulang gitu. Tapi tetap gue nekatin nih. Sampai akhirnya di pos mulai agak ada gangguan sih sebenarnya. Gue ngerasa kok di depan ada pendaki, tapi kok semakin kita kejar tuh kok nggak pernah ketemu gitu kan. Sampai pos 1 kita lihat nggak ada orang sampai pos 1. Begitu mau naik pos 2 kebetulan nih, jadi sebetulnya gue semakin nggak enak tuh gara-gara dari 4 orang temen gue ini, yang satu nih setiap gue ajak explore atau naik gunung itu paling tengil gitu. Waktu kejadian kita camping di daerah pantai Gunung Kidul itu dia tengil kan, akhirnya terjadi sesuatu sama kita yang tadinya kita emang tenang selama kita mendaki tuh. Gue nggak pernah merasakan hal yang mistis gitu. Karena gue pikirannya positif, nggak ya, kalau selama gue nggak ganggu, gue nggak ngomong kotor, gue nggak sombong gitu kan, gue nggak takabur, ya insya Allah semua akan berjalan lancar. Karena beberapa pendakian gue juga alhamdulillah nggak sampai segininya gitu kan. Tapi walaupun ada gangguan kecil ya itu gue anggap ya itu mungkin ya udahlah gitu, gue nggak akan membahas banyak gitu kan. Tapi temen gue ini gue inget nih, selama gue sama dia explore sama dia itu orangnya tengil gitu. Gue mulai agak ketakutan di situ karena orangnya memang pecicilan kan, kemana-mana, terus ngomongnya juga agak berantakan kemana-mana kan. Ya tapi gue tetap ngikutin aja deh, nggak apa-apa. Nah mulai di pos sampai di pos 2 nih, itu kan pos agak datar, kita memutuskan, gue bilang ini udah mau asar nih, kita nggak istirahat aja. Nggak tanggung. Nah gue juga udah wanti-wanti ke teman-teman gue, karena gue baca kan waktu itu kalau bisa jangan istirahat di pos Samarantu. Jangan buka tenda. Iya, jangan buat tenda lah, pokoknya jangan buat tenda di pos Samarantu. Sebisa mungkin lewat Samarantu di pos 5 gitu kan, atau di bawahnya gitu kan. Gue di situ udah mulai kepikiran terus, aduh ini udah asar, gue naik lagi nih pasti nanti akan ketemunya maghrib di Samarantu. Pasti maghrib di Samarantu. Di pos 2 ketiga itu kan, kalau bagi orang-orang mungkin yang udah naik Gunung Slamet pasti kan vegetasinya tebel, sangat-sangat tebel, bahkan sinar matahari pun nembus tuh susah. Antara pos 2 ketiga itu bener-bener udah masuk hutan ya. Bener-bener hutan, pokoknya udah gede-gede banget. Dari situ tuh gue udah mulai berat nih langkah kaki gue, aduh gimana ya kalau misalnya gue terusin, gue ngerasa akan ada sesuatu nih. Tapi kalau nggak gue terusin, gue kasihin teman-teman gue gitu kan, yang bertiga ini mereka udah sangat semangat gitu. Akhirnya gue terusin sampai di pos 3. Pos 3 tuh gue sebenarnya udah bilang kalau mau istirahat itu jam 5 sore, kalau nggak salah jam 5 sore, kalau mau istirahat di sini aja, gue bilang gitu. Samarantu itu berarti pos 4. Pos 4. Itu kita di pos 2 ketiga tuh kan, kalau nggak salah Cemara pos 3 itu namanya. Di pos 2 itu gue mulai agak keganggu dengan ya suara-suara ya. Gue dengar sesuatu tapi gue nggak mau ngomong sama teman-teman gue, karena gue merasa gue di sini nih guide-nya. Kalau misalnya gue ketakutan gimana teman gue gitu kan. Makanya gue diam aja waktu itu. Iya emang sih. Diam, teman gue agak setengah capek waktu itu kan, dia udah agak capek. Gue bilang udah kalau mau istirahat di pos 3 aja. Karena kalau dari pos 3 ke atas sampai ke pos 4 itu lumayan naik nih jalannya gitu kan, banyak semak-semak gitu kan. Ke Samarantu nih
Dan gue nggak mau ngomong ke teman gue. Iya. Kalau bisa jangan cerita sama Ratu. Cuman gue mau wanti-wanti itu. Akhirnya pas kita temen gue maksain, udah nggak apa-apa yuk kita lewatin pos 4 aja nggak apa-apa. Tapi jangan ngecamp di pos 4. Iya. Kita mau. Nah kebetulan sebelum kita mulai pendakian, nah di sini nih awalnya mungkin kejadian ketengilan teman gue itu. Teman gue tuh kencing ke arah semak-semak yang ada di pos 3. Jadi kalau kita naik pos 3 tanah datar sebelah kanan dia tuh ngambil kencing situ. Dan di tengah-tengah itu kalau salah di pinggir jalur itu sebelum naik ke pos 4 dari pos 3 yang mulai nih start ada pohon besar. Pohon besar tengahnya berlubang. Gue nggak tahu itu posisinya tepat apakah itu di pos 2 atau di pos 3. Iya. Pokoknya mungkin sekarang masih ada yang gue nggak tahu ya. Tapi nanti kita browsing gambarnya. Pohon itu tuh ada lubangnya gitu. Kemudian tengahnya berlubang, pohon besar, sebelahnya jalur pendakian gitu. Temen gue kencing di situ. Nah, kayaknya dia nggak sopan gitu kan, atau gimana? Gue nggak kurang permisi kali ya. Kurang permisi atau gimana? Terus dia mau tepuk pohon itu, ngelapin pohon lah. Pohon itu sandaran gitu kan. Begitu kita misalkan, ayo kita berangkat. Gue denger tuh suara gemuruh di atas, kayak suara petir-petir gitu kan. Terus gue lihat kok awan pekat banget ya, warna abu-abu gini kan. Gue lihat, kok ada petir-petir. Padahal tadi tuh terang banget. Dari perjalanan pos 1 sampai ke pos 2 itu cerah cuacanya. Calon badai itu bahaya. Nah warnanya kan abu-abu tuh. Gue udah yakin, wah ini jangan-jangan badai nih. Kalaupun badai, gue belum pernah sama sekali naik gunung kena badai. Gue belum pernah sama sekali ngalamin itu. Nah gue udah takut nih. Baru gue bilang, kita keluarin flysheet deh. Kayaknya kita nggak nyampe deh kalau kita maksain ke pos 4. Itu lihat tuh badai. Enggak, gue nyampe. Temen gue bilang gitu kan. Akhirnya temen gue ngotot nih naik duluan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba air dari atas sudah ngucur. Kayak selokan itu kan. Karena hujan di atas tuh udah hujan sebenarnya. Tapi karena kita posisi di pos 3 di bawah, jadi kita nggak ngerasain kalau di atas tuh hujan. Cuma kayak ada suara angin kencang gitu kan. Nah di situ gue udah mulai panik. Aduh, jalur pendakian udah kayak drainase nih gue bilang gitu kan. Terus makin deres, flysheet kita pegangin akhirnya buat nutupin tas kan, karena waktu itu posisi tasnya nggak pakai cover waktu itu. Karena waktu itu jadul lah ya. Zaman 2010 kan belum ada yang belum secanggih inilah peralatan buat naik. Akhirnya kita tutupin nih, kita berempat tuh ngegelar flysheet buat nutupin diri kita sendiri dari hujan. Nah gue pikir badai ini cuman sebentar terus hilang gitu. Nah setengah jam berlalu gue masih berdiri sama temen-temen gue megangin flysheet itu. Jadi posisi setengah jam tuh gue megangin flysheet sama temen gue berempat gitu, untuk melindungi tas gue dan perbekalan segala macam. Karena dipikir sebentar, makanya nggak buka tenda. Makanya gue nggak buka tenda gitu. Makanya kita memutuskan nggak buka tenda. Kita pakai flysheet. Ternyata udah lewat setengah jam kok masih begini aja nih hujannya nih, makin deras malah kan. Sepatu basah, baju, jaket udah basah, pokoknya udah sampai basah, kita udah basah kuyup. Akhirnya dengan berat hati kita memutuskan untuk oke lah kita nge-camp di pos 3. Nah pas kita mau gelar tenda di pos 3 kan ada agak datar tuh tempatnya ya, di balik. Sorry ya Mas Narji, kamera mati. Kita harus ganti kamera. Buat yang nonton juga sorry. Siap. Kita lanjutin ceritanya. Tapi sebelum itu gimana kalau bakar rokok dulu? Silakan. Boleh ya. Pusing yang rokok. Nanti aja. Nanti. Oke. Kita lanjutin tadi dari flysheet. Iya. Balik ke flysheet lagi deh. Gua gelar flysheet itu berempat, kira-kira di satu flysheet udah setengah jam, tapi kondisinya masih sama nggak berubah gitu. Hujan masih deras dan bahkan lebih deras gitu dari perkiraan kita. Akhirnya kita ngeliat tuh mikir, aduh gimana ya tempat buat nge-camp, sedangkan space-nya tuh yang buat tanah datar yang di pos 3 buat nge-camp itu udah kegenang air gitu. Kan nggak mungkin kan kita nge-camp di basah-basahan. Nah, gue cari-cari ternyata cuma ada satu tempat di depan pohon itu yang notabene gue juga udah perasaan gue nggak enak. Yang buat lap-lap temen tipis itu. Iya, di pohon itu kan. Di depannya tuh cuma ada space itu pun nggak datar. Karena kita cuma berempat, mau nggak mau kan. Akhirnya, tapi masih bisa lah ya. Masih bisa. Dan ternyata di sampingnya di sampingnya tenda yang camp tempat gue itu ternyata ada jalan ke bawah. Itu kalau biasanya orang bilang itu tempat cari mata air kalau misalnya mata air yang di pos 5 nggak ada. Cari airnya ya di mata air itu, tapi kita mesti turun ke bawah gitu, air sungai gitu. Nah,
akhirnya kita memutuskan basah-basahan bikin tenda di situ. Iya. Kondisi tenda basah, tas basah, baju hampir 50% basah. Iya. Cuma sempak doang yang nggak basah kali waktu itu. Gue masih ingat. Nggak mau. Tapi mau nggak mau kan akhirnya kita neduh di dalam tenda. Terus kita buat tenda itu dibikin plywoodnya, kita maju ke depan tapi nggak menutupi jalur pendakian karena di depan di depan tenda jalur pendakian, di sampingnya jalur pendakian itu pohon gede itu yang gue ceritain tadi kan. Temen gue dan waktu itu temen gue yang satu orang yang tengil ini emang kayaknya dia nggak merasa ada sesuatu yang salah gitu dari awal sampai kejadian hujan badai itu, dia nggak ada merasa sesuatu yang salah dari dia gitu. Tapi biasanya emang kayak gitu mas, orang-orang yang naik gunung dengan ketengilannya, ya mereka merasa ya biasa aja. Ya mungkin gitu kali ya. Gue juga merasa gitu gue udah setengah mati ketakutan tapi dia menghadapi itu masih ketawa-ketawa cengengesan gitu. Jadi gue akhirnya gue ke bawah suasananya dia gitu. Yeah. Jadi gue masih berpikiran ini lumrah gue gitu ya kan. Nah temen gue itu yang sahabat gue tuh, gue bilang sama dia, lu nggak ngerasa ada yang salah kayaknya? Gue ini mah kayaknya biasa aja, udah gak usah dirasain, kata temen gue gitu kan. Gue meskipun gue tahu sebenarnya dia juga ketakutan, mengalami ketakutan yang sama kayak gue gitu, tapi dia menyimpannya gitu. Karena memang dari awal dulu waktu pertama kali gue naik, gue diajak senior gue ya, tapi itu teman gue kuliah gitu kan, dia pernah ikut pendakian sama gue di bawahnya dia, ibaratnya dia emang bener senior lah kalau misalnya gunung kan. Dia bilang sama gue, apapun yang lu lihat di atas gunung, mau makhluk apapun atau gangguan apapun, jangan pernah lu ceritain di gunung itu ketika lu masih naik gitu. Iya. Karena itu akan menambah suasana jadi semakin gak enak gitu. Lebih baik lu tutupin. Lu pura-pura kayak kecapean kayak, atau lu ngelakuin hal yang menurut lu, dengerin musik kayak gitu kan, atau dibuat have fun aja pokoknya. Jangan sampai lu merasa ada sebuah gangguan di ke lu. Jadi itu akan membuat mental lu secara fisik drop. Iya. Dan kalau lu drop dan teman-teman lu pasti akan drop gitu ya. Jadi lu harus menyelamatkan itu gitu ya. Akhirnya gue simpen itu. Gue akhirnya gue suasana teman gue itu yang tengil itu. Gue masih ketawa-tawa tuh. Temen gue yang satunya juga si Pras itu masih ketawa-tawa dia. Tawa-tawa. Padahal posisi hujan, kita kehujanan basah kuyup. Ya kita ngetawain diri sendiri karena kita basah kuyup sekonyol ini kita. Tenda di dalamnya ada air ya kan, itu kan konyol banget itu untuk seorang pendaki kan. Padahal itu subuh sore itu kan pasti lebih dingin dong, apalagi menjelang malam kan. Wah, aduh nyari nggak beres, tapi udahlah gue have fun aja. Nah setelah maghrib itu masih hujan, masih deras itu. Kita akhirnya ngebuat plywoodnya maju ke depan, jadi ada kayak ada space teras itu di tenda kita kan. Nah temen gue di situ nanduhin gelar kayak jas hujan gitu kan, duduk di situ. Gue ngobrol berempat, waktu kita ngobrol sambil ngopi gitu di depan, karena di tenda juga udah nggak mungkin basah semua, nggak ada tempat lah ibaratnya. Udah kita kedinginan, tapi dengan posisi udah pakai jaket kan, udah lumayan hangat daripada sebelumnya. Ngobrol, kita kehabisin air. Airnya maksudnya tinggal dikit lah untuk persediaan pulang. Waktu itu tinggal 3 botol gede gitu kan. Nah temen gue punya ide konyol nih. Yang si Tangil ini, dia ngambil botol itu, dipotong sama dia kan, ngebentuk kayak silinder gitu kan, jadi kan karena ujungnya dipotong, jadi kan tujuannya dia mungkin biar lebih lebar, airnya lebih masuk kan ke dalam. Konyolnya dia tuh naruh botol itu di tengah-tengah batang pohon yang kebelah nih, karena ada pohon yang besar itu kan, ditaruh di situ gitu. Yang bolong, karena memang airnya deras kan dari atas, ditaruh di situ. Dia bilang, "Bah, permisi ya, aku naruh botol ini." Gitu. Dia bilang gitu. Gue secara batin gue bilang, "Aduh, ini jangan-jangan dia ngomong kayak gini jadi salah nih." Iya. Dia padahal udah merasa kalau misalnya mungkin di situ, gue nggak tahu apakah dia merasa di situ ada penunggunya atau enggak, gue nggak tahu. Tapi masa sih mungkin dia ngomong itu secara nggak sadar, kan nggak mungkin ya, pasti secara sadar dia ucapkan itu. Apakah karena memang dia merasa ataukah kekonyolannya dia, gue nggak tahu itu. Bisa jadi karena kekonyolannya dia. Karena waktu itu ya dia tengil emang. Tapi orang-orang yang nggak tengil melihat kelakuan orang yang kayak gitu gregetan loh. Iya, itu merasakan gue waktu itu. Itu gue berpikir, wah gila ini orangnya. Mau gue tegur tapi ini nggak tepat saatnya kayak gini. Ya udah gue diemin. Karena gue ingat nih pengalaman gue sama dia tuh buruk waktu di pantai Gunung Kidul tuh buruk sama dia.
gue diemin aja. Oke, nggak apa-apa. Dia naruh botol di situ. Nah karena kita kedinginan, udah makan selesai kan, ngopi selesai, kita masuk ke tenda, kita masuk. Karena hujan semakin deras waktu itu, nggak ada berhentinya pokoknya. Hujan dari sore itu sampai malam, dari awal gue kena badai sampai malam itu nggak beres-beres hujan itu. Nah azan maghrib masih kedengeran waktu itu, kalau salah gue sama azan. Oh iya gitu, masih kedengeran. Masih kedengeran bunyi azan lah. Nggak terlalu ini ya. Masih bunyi azan maghrib waktu itu. Nah makin sunyi tapi hujan masih di luar. Gue bilang, gimana kalau kita lanjutin perjalanan dengan posisi kayak gini ke pos 7 yang udah ada shelternya atau pos 5. Gimana? Pos 6 atau pos 7 gitu ya. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh memang. Sebetulnya nanti gue ceritain di belakang kan. Jadi gue mulai dari ini. Jadi waktu itu kayaknya ada yang menahan gue untuk nggak naik gitu. Menahan gue untuk menahan kita berempat nih untuk nggak naik. Tiba-tiba teman gue jadi kayak hipo, kedinginan gitu kan, kedinginan. Terus kita semua minum obat nih karena kepala pusing kan, oksigen nipis, makin dingin suhunya kan, sleeping bagnya basah. Berempat akhirnya kita berempat tuh tidur sampai udah mepet-mepet tuh, saking bingungnya gitu kan. Saking bingungnya kedinginan, udah nggak ngatasi kedinginan, mau gimana juga udah nggak bisa gitu kan. Akhirnya udahlah, kita tidur aja udah, kita tidur, kita capek kan perjalanan dari bawah itu. Sebenarnya nggak terlalu berat, ini gara-gara banyak pressure itu kan jadi kita tidur. Nah di saat kita tidur itu kita udah mulai ngerasa sebenarnya enak sih. Gue nanya temen gue, bisa tidur nggak? Aku nggak bisa. Gue nanya temen gue lagi, tidur nggak? Gue manggil nama temen gue kan, dia masih nyautin, berarti kan nggak tidur kan? Tidur nih gue nih. Gue tidur, berapa tidur tidur. Gue taunya gue tertidur aja. Terus gue mimpi. Mungkin ini klimaksnya di sini nih. Gue mimpi gue kayak ditegur gitu loh, ditegur sesuatu. Terus gue di mimpi itu gue dikejar-kejar sama makhluk yang putih, ada tali kainnya itu. Pocong. Itu dia. Gue merasa di mimpi itu gue dikejar-kejar habis-habisan lah, pokoknya dikejar habis-habisan. Bahkan gue merasa tuh gue kayak nyata gitu. Gue kayak di alam nyata. Ternyata pas gue bangun lihat jam 1:30. Gue bangun 1:30, akhirnya gue bisa tidur. Gue diam aja. Gue tahu juga teman gue yang samping gue nih, karena gue posisi di paling pinggir, dia nggak bisa tidur nih dari tadi soalnya gelisah, gerusuk. Teman gue yang satunya gerusuk. Nah teman gue yang tengah itu ngomong ke gue, panggilnya kan Kang, Kang, karena dia kuliahnya di bawah gue 2 tahun. Kang, rasain sesuatu yang aneh nggak? Dia ngomong gitu. Iya. Itu emang dasar tengil. Lu rasain sesuatu nggak? Iya. Gue aja ngomong enggak. Aku mimpi gitu. Tadi gitu. Iya, dia ngomong aku mimpi gitu kan, pakai bahasa Jawa. Aku mimpi, Kang. Mimpi apa aku bilang gitu kan. Pokoknya aku mimpi. Dia secara gamblang tuh ngomong. Aku mimpi kita berempat dikejar-kejar pocong. Anjir gitu. Wah, teman gue yang sebelah gue ini tidur kan denger dia. Jadi satu tenda denger semua kan dia ngomong. Sama coba. Aduh. Teman gue satunya lagi yang pras itu bilang juga, iya mas gimana nih? Udahlah tenang aja gue bilang. Gue juga sama, gue bilang gitu aja. Gue bongkar dong, gue juga sama nih. Ini kenapa ya kita bisa diganggu gini? Padahal gue empat orang yang berbeda mau bermimpi yang sama. Akhirnya gue mau berempat itu gue duduk duduk di sini itu ya kita duduk berempat. Kayak kita bentuk persegi 4 itu kita duduk gitu kan. Kita satu sama lain kelihatan gimana ini. Gue ada ngomong ke mereka. Sebetulnya itu tadi kenapa gue memaksakan untuk naik ke pos 6, pos 7 itu ini alasannya. Lu udah dari awal udah ngerasa gak enak. Lu ngelakuin apa kamu? Udah gitu kan dia. Enggak, lu mungkin gara-gara naruh tuh aqua di depan pohon. Botol itu di depan pohon itu, di tengah-tengahnya lubang itu. Lu ngomong apa gue? Lu tadi ngomong apa? Lu ngerasa nggak? Video aja. Sebenarnya ya udah, kalau udah kayak gini udah mending gak usah tidur, gue bilang gitu. Nggak usah tidur, gue bilang. Sampai dengar azan subuh itu kita nggak tidur memang. Nah selama tapi itu capek banget. Iya, selama dari jam 2 ke jam 4 itu nggak salah ya. Itu kita dengar tuh
pendaki naik, suara orang langkah itu kan Hmm. naik, terus kita bilang ya, permisi gitu kan, terus bilang iya mas, gue bilang gitu kan. Naik terus dua orang gitu kan, kelihatannya kayak jejak 2 orang gitu, terus berombongan 5 orang gitu kan, karena gue dengerin kan otomatis kan, karena gue di samping pendakian kan, gue pikir wah ini paling naik nih karena langkahnya naik ke atas gitu kan, berbabuk ke atas, tapi masih hujan, masih gerimis. Gue diemin aja, gue paling naik. Tapi gue tetap memperhatikan ada berapa gitu kan, dari jam 2 sampai jam 4 itu gue nggak merhatiin yang dari jam 12 ke bawah. Gue nggak merhatiin, ada dari jam 2 ke bawah itu gue nggak merhatiin. Tapi yang jelas dari jam itu tuh udah ketahuan bahwa ada pendaki banyak di atas tuh. Nah, sedangkan gue ingat tuh pos catatan di pos Bambangan di base campnya Pak siapa gue lupa tuh, bapak-bapak yang di punya rumah di Bambangan itu, dia bilang hari ini tuh yang naik rombongannya kemarin mas yang dari Jakarta ada 3 orang atau 4 orang, 3 orang atau kalau salah 3 orang gue lupa, 3 orang. Dia dari kemarin sampai hari ini belum turun, targetnya turun hari ini. Jadi pas harusnya papasan, harusnya dia turun nih. Jadi, tapi gue nggak ngedengar ada orang turun gitu kan. Harusnya mereka turun. Oke, akhirnya pagi nih. Nah, pagi kita beres segala macam. Kita udah agak mendingan karena udah istirahat ya, pikiran udah nggak terlalu ini. Tapi dari jam itu kita nggak tidur, tapi lumayan lah udah istirahat kan. Udah nggak kepikiran lagi gitu. Kita beres tenda, naik ke atas. Ternyata dari pos 3 ke pos 4 itu kalau menurut gue ya itu nggak jauh. Tiba-tiba gue lihat ada di tulisan itu pos 4 sama hantu. Aha. Oh mungkin gini kali mas, di pos 3 tapi depan lagi, dikit lagi nyampe. Mungkin ya. Mungkin itu. Iya. Itu gue juga. Ya ternyata deket banget gitu kan. Habis itu kita jalan lagi lanjut di pos sama hantu tuh gue langsung bilang nggak usah di sini, gue bilang lanjut, gue bilang kita udah masa mau berhenti lagi sih, nggak usah. Istirahat di pos 6 apa pos 7 dulu. Pos 7 kita lanjut nih jalan ke pos 5 lewat tuh kan. Pos 5 tuh kalau ada banyak belukar gitu, kita ngelewatin kayak gua gitu kan, tapi bentuknya kayak belukar gitu. Kita lewat. Nah di pos 6 itu kalau nggak salah pos 6 pos 7 itu udah datar dia. Udah datar, bisa datar ada enak. Itu cahaya matahari udah nembus tuh, karena memang vegetasinya nggak tebel gitu kan, udah mulai edelweiss lah segala macam. Udah ketemu sinar matahari. Nah gue disitu bersyukur, wah kemarin semalam kedua kejadian gue jemur dulu nih, semua peralatan saya jemur. Nah ketemu sama 3 orang itu yang rombongan harusnya hari itu turun, yang malam itu harus turun. Gue tanya ke dia, mas yang dari mana? Dari Jakarta mas. Oh gitu, harusnya kan banyak yang turun mas, tapi semalam badai, saya ketahan di pos ini. Tapi saya di shelter. Nah terus gue nanya, mas di mana semalam? Saya dari kemarin sore sebenarnya naik tuh, siang tuh kita udah naik, cuma ketahan gara-gara badai juga di pos 3. Oh gitu, mas semalam ada berapa orang mas yang naik? Gue kan nanya kan, karena otomatis mereka pasti sampai duluan dong lewatin si pos 7 itu kan. Ada berapa orang yang naik? Harusnya ketemu nih. Situ tuh tempat ketemunya orang-orang banyak kan di situ kan, karena ada shelter segala macam kan. Tapi kebetulan itu waktu itu mungkin nggak high season, jadi pendakian nggak terlalu ramai, masih sepi. Gue nanya ke orang itu, nah semalam ada berapa orang, mas ketemu berapa orang pendakian istirahat di sini atau lewat? Cuma 3 orang mas, itu pun posisinya mereka sekarang lagi di puncak. Lah, gue bilang gitu. Gue meletup. Emang kenapa mas? Semalam tuh mas, aku tuh yang udah firasatku nggak enak. Gue akhirnya cerita sendiri, temen gue yang bertiga tuh masih sibuk ngurusin barang-barang. Gue yang bertiga cerita sama orang Jakarta itu. Mas semalam tuh mas, waktu kita camp di pinggir jalan pendakian persis di pos 3 itu ada orang, berapa orang tuh naik, dan itu nyapa, ayo mas gitu kan. Dan nggak sekali. Dan harusnya nggak 3 orang. Iya harusnya 3 orang itu. Itu terus kemana orang yang lain itu di belakang itu tuh kemana? Kalau bisa katakan 3 orang tuh udah lolos ke atas nih, lewat ke atas. Saya puncak oke lah kita. Tapi yang belakang itu kemana? Di Samara tuh nggak ada. Di pos 5 nggak ada orang, pos 6 nggak ada orang, pos 7 ada orang, dan ketemunya orang yang mau balik, bukan yang mau naik. Di situ mulai. Harusnya lebih dari 3 orang. Harusnya lebih dari 3 orang. Harusnya. Jadi gue langsung gila ini tuh semalam tuh siapa, gue nggak pernah nih merasa diganggu sampai segininya, karena gue merasa gue selama gue naik nih Lawu, Sindoro, Sumbing
Ungaran, ini nggak pernah ada kejadian aneh gitu. Alhamdulillah nggak pernah, karena memang gue jaga YouTube gue gitu. Gue menghormati apa yang gue bijak ya itu, gue harus hormati rulesnya apa ya, gue harus tahu. Walaupun gue omongannya nggak karu-karuan kadang-kadang kalau di obrolan biasa, tapi di waktu ketika gue ada di gunung ya gue harus menghormati. Makanya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Kalaupun ada sesuatu gue anggap itu hal yang biasa gitu kan. Ya ternyata ya kejadian itu membuat gue, oh iya kalau gue sembrono nih, ini yang bakal kena nih gitu. Nah gue bertanya-tanya nih, orang-orang itu kemana sih? Bertanya-tanya. Gue akhirnya cerita sama itu, terus si orang Jakarta ini membagikan pengalaman itu ke gue. Mas, kalau menurut senior saya tuh dulu ceritanya, sebenarnya saya nggak mau cerita di sini gitu kan, karena ini bukan tempat yang baik untuk bercerita itu gitu kan. Sebetulnya itu banyak orang yang hilang di Slamet ini. Iya sih, banyak yang hilang, dan berita pun banyak. Dan cerita-cerita tadi sebelum kita ngobrol ini kan gue sempat searching nih, apa sih yang masih berkembang di Slamet kan, gue bilang apakah sama ataupun berbeda. Ternyata ada beberapa versi yang mengatakan dia pernah ketemu dengan pendaki yang notabene gue nggak tahu itu siapa, sendirian. Terus dia lewat di pos 5 nyapa, kemudian dia pergi, pas disapa balik dia pergi, kemudian setelah beberapa jam kemudian datang lagi orang yang sama, disapa lagi diajak ngobrol, dia pergi lagi, sampai kejadian 5 kali berulang kayak gitu terus ya. Dan katanya kalau misalnya lu udah nemuin itu mending lu gak usah tidur gitu. Nah ya untungnya semalam gue gak melanjutkan untuk tidur gitu. Kalau tidur mungkin gue bakal diganggu habis-habisan. Dan di pos 7 itu gue cerita banyak hal sama orang itu, makanya gue buka, tapi ya gue bilang, Mas kalau misalnya mau turun kita turun bareng ya, gue bilang gitu kan. Karena gue mental gue udah drop banget tuh di situ. Berarti nggak lanjut sampai ke atas? Dia ngomong ke gue, lo nggak sampai atas Mas. Gue sebenarnya pengen sampai atas Mas, gue bilang. Minimal gue pengen lihat puncaknya lah, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah sampai sini. Kalau lu cuma sampai pos 7 sayang banget perjuangan lu gitu kan. Gampang lu sampai sini. Ya udah, gue akhirnya mutusin sama temen gue sampai gue di pos terakhir, vegetasi akhir. Jadi kesana tuh udah batu kerikil, jalur terjal menjelang puncak. Temen gue naik. Temen gue ini ambisi banget, pengen ini selamat lah, pengen sampai puncak selamat, karena ini daerah gue sendiri. Masa gue belum pernah sih sampai ke puncak itu gitu kan. Dia memutuskan untuk jalan tuh 2 orang. Gue nunggu di situ karena gue terus terang fisik gue udah drop, mental gue denger itu udah drop. Biasanya gue semangat, jadi gue udah males. Jadi males gue udah kayak gini, udah males nih gue. Terus temen gue yang 2 orang itu memaksakan juga, akhirnya nggak sampai puncak. Nggak sampai puncak. Nah itu kegagalan gue mungkin di situ, karena gue akhirnya berdamai dengan ego gue gitu kan. Iya. Ya ternyata kalau lu nggak sopan ya lu bahkan diganggu habis-habisan. Ini bukan tempat lu gitu, dan ego lu akan dikalahkan sama mental lu itu, mentalnya nggak kuat gitu kan. Ya udah, yang gue pesan situ gue berhenti nunggu mereka pulang. Gue janjian sama pendaki yang dari Jakarta itu untuk turun bareng. Udah selama turun bareng itu ya kita udah nggak ada yang ngobrol sama sekali, udah pucet pokoknya udah saking udah lemes, pucet, udah nggak mikirin apa-apa. Yang penting sampai pos gue diceritain sama ya bapak yang penunggu, yang dipercaya. Biasanya kita karena dulu base camp yang dari pemerintah itu belum jadi, akhirnya kan masih pakai rumah warga, rumah orang yang ketuanya di situ. Dia cerita, Mas makanya tadi sempat minta maaf nggak kalau naruh botol sembarangan di situ. Sempat Pak, teman saya yang panggil itu gue suruh minta maaf emang. Di pos itu gue suruh dia berhenti lu minta maaf, walaupun lu nggak secara langsung, secara batin lah minimal. Jadi dia nggak akan ngikutin kita kemanapun kita pergi gitu. Masalah ini selesai sampai di sini aja gitu. Sebenarnya itu tuh yang paling serem dari pendakian tuh, hal mistis yang paling serem dari naik gunung tuh. Saat kita udah pulang, hantunya tuh ngikutin. Nah itu hal-hal mistisnya itu tuh ngikutin sampai rumah. Nah setelah gue sampai base camp itu gue kasih tahu, gue lupa nama siapa ya, bapaknya udah sepuh lah, udah tua gitu. Dia ngasih tahu, tadi kenapa Mas? Gue aja cerita nggak dia gini-gini Pak. Iya. Pokoknya kalau naik gunung tuh jangan sombral. Gitu aja. Iya sih Pak, saya biasanya begini-begini gitu. Saya biasanya nggak pernah begini-begini karena ya mungkin teman saya agak lalai lah gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, udah kembali pulang berdoa selamat sampai rumah Mas tujuannya. Kita pulang besok paginya. Temen
gue cerita. Belum selesai nih. Yang satu belum selesai. Temen gue yang satu itu cerita dia dimimpiin lagi. Saat udah pulang. Iya. Saat udah pulang di rumah. Anjir lu sendiri. Gua enggak, alhamdulillah gua ada di mimpi apa tapi temen gua di mimpi. Ya si mungkin itu. Si klimaksnya dia itu di situ. Jadi ya itu sih pengalaman gua. Jadi gua gagal diselamat karena non teknis. Ya udah bilang itu resiko. Iya. Itu resiko yang harus ditempuh gitu. Ya kedepannya jangan begitu karena gua track recordnya gua sama dia selama gua explore itu maksudnya daki kita camp di Pantai Siung Gunung Kidul mungkin lo tahu ya. Ya itu terjadi sesuatu juga konyolnya dia waktu itu ya gue ceritain singkat aja ya buat nyambungin kenapa orang sompral itu sebaiknya mengurangi ketenggelannya dia lah untuk naik gunung gitu kan. Pas di Siung itu singkat cerita kita ngecamp di Siung karena kita liburan sama teman-teman kita bikin tenda buat 5 orang. Satu tenda 5 orang sih karena tenda besar gitu. Nah kita tuh awalnya nggak ada merasa gangguan apa-apa, wah enak santai gitu kan. Pantai ya kan, nggak ada orang lagi cuma private. Waktu itu Siung itu belum terkenal, jadi yang belum banyak pengunjungnya. Bahkan warungnya itu cuma satu, itu warung ibu-ibu sama bapak tua yang nempatin dari dulu, dari Siung dibuka awal, itu bapak sama ibu itu yang nempatin mbah itu mungkin. Kalau yang udah pernah kesini mungkin tahu ya, dia masuk Siung sebelah kanan warungnya, deket pendaki, deket rock climb gitu kan. Iya. Rock climb internasional itu kan di situ kan, itu kan buat kejuaraan. Di situ tuh ya itu sih mbahnya di situ, cuman satu-satunya itu mbah sama mbak putri sama mbak kakungnya tinggal di situ. Selain itu nggak ada orang lagi selain itu sama kita ber-10. Temen gue tuh yang tanya itu, kenapa? Gue nggak tahu kenapa dia kesurupan setan apa tiba-tiba kan ada pohon jambu tuh ya, cabang ini dia megang pohon jambunya dua gitu. Terus digoncangin, Nyai Roro gitu datanglah, selisih sebentar dong, badai coy, air tiba-tiba pasang. Anjir, kita kan mau nyebrang ya, kita kan mau nyebrang memang di situ ada jalur, maksudnya ini kan pantainya kebagi dua gitu kan, ada yang sebelah sini. Nah ini tempatnya Mbah, di sini tuh biasanya kalau kapal ada sungai kecil, itu kalau kapal nelayan daratinya di situ. Tapi kan tetap kalau pas hujan pas pasang kan pasti nggak bisa dilewatin loh. Kalau lewatin sedikit basah kuyup. Malam-malam nih tiba-tiba badai. Terus selama kita tidur di tenda loh padahal, itu ada percikan air bisa-bisanya padahal tendanya anti air udah pakai kain cover gitu kan. Tapi ada percikan begini-begini. Nah temanku satu orang nih, bisa saksi hidup dia. Dari 5 orang yang tidur, dia bangun sendiri. Dia ketakutan, tahu tiba-tiba dia ngeliat ke atas, ada percikan itu. Astagfirullah gitu. Terus gue tanya, kenapa sih gue gak bisa tidur? Gue bilang, astagfirullah. Setelah mau nangis gue terus, aku takut tuh. Terus aku gimana kalau gini baju serius di dalam tenda wah ada muka begini, lu bayangin aja. Gue langsung sleeping bag langsung gue begini. Gue bilang, gue cuma kelihatan mulut, gue sama dia, bodoh amat gue bilang gitu. Gak itu mau kabur, gak bisa. Ya gak bisa. Mau tidur gak mungkin. Dan itu mending ya, satu tenda yang digodain, 2 tenda. Ya mungkin dari 5 orang yang tenda satunya kebo semua nih, 3 orang teman gue itu kebo semua. Emang doyan tidur, jadi kalau udah tidur udah taksa kayak orang mati kan. Gak tahu. Nah yang 2 ini kan sama aja penakut. Anjir. Itu dengan teman gue yang sama. Jadi dia digangguin habis-habisan gara-gara itu. Nyai Roro gitu, datanglah gitu. Gimana lu gak? Shock. Selisih sebentar badai itu. Astaga. Gue bilang nih gila nih orangnya. Ya itu sih pengalaman gue. Tapi emang apa ya? Mau percaya atau nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, nggak ada salahnya kita ngejaga kearifan lokal di tempat itu harus menjaga kearifan lokal. Iya. Jadi kalau enggak pun ya lo kan terima risiko. Entah itu risikonya fatal atau nggak fatal gitu kan, karena yang barang ini kan nggak kelihatan. Ketika lo melanggar sesuatu pantangan dari si kearifan lokal ini ya lo siap menerimanya. Oke. Thank you buat Mas Radi udah ngisi video ini. Lain kali lagi ya. Oke. Sama-sama. Buat kalian semua yang punya ide atau masukan atau kritik bisa tinggalin di kolom komentar. Bisa juga ke Instagram saya pribadi. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe channel Elmun. Oke, thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di
Kisah mistis.